warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nadia, Sela Anjani, dan saya sendiri Sifa Tazkia Aulia akan sedikit membahas tentang metode penulisan ilmiah. Adapun maksud dan tujuan kami dalam pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah menulis karya ilmiah yang diampu oleh Ibu Winike Dinar Pratiwi SPD MPD. Di sini terdapat 3 poin yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu kerangka karya ilmiah, yang kedua pengumpulan data, dan ketiga yaitu pengonsepan. Langsung saja, yang pertama yaitu kerangka karya ilmiah. Kerangka ilmiah disebut juga ragangan atau outline. Penyusunan ragangan pada prinsipnya adalah proses penggolongan dan penataan berbagai fakta yang kadang-kadang berbeda jenis dan sifatnya menjadi kesatuan yang berpautan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan kerangka karya ilmiah. Yang pertama itu kita harus menentukan judul bab dan judul anak bab. Judul bab dan judul anak bab itu merupakan pecahan masalah dari judul karya ilmiah yang ditentukan. Untuk menentukan judul bab dan judul anak bab, penyusun karya ilmiah dapat bertanya kepada judul karya ilmiahnya. Pertanyaan yang dapat diajukan ialah apa yang akan dilakukan dengan judul itu, akan diapakan judul itu, atau masalah apa saja yang dapat dibicarakan di bawah judul tersebut. Lalu yang kedua prakata, yang ketiga daftar isi, yang keempat bab 1 pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, sumber data, serta metode dan teknik penelitian. Lalu kelima yaitu bab 2 pembahasan, yang keenam bab 3 simpulan dan saran, yang ketujuh yaitu daftar pustaka. Selanjutnya, pembahasan kedua akan dibahas oleh rekan saya yaitu Nadia. Tahap pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data ini dapat penulis mulai saat judul dan kerangka karya ilmiah telah di-ACC atau disetujui oleh pembimbing. Tentu pada tahap pengumpulan data ini, langkah pertama yang harus penulis lakukan adalah mencari informasi dari berbagai media mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan judul garapan. Nah, semua informasi yang telah penulis dapatkan dicatat atau diambil inti pada kartu hasil studi. Di samping pencarian informasi, penulis juga langsung terjun ke lapangan untuk meminta izin kepada perusahaan atau pemerintahan setempat di mana tempat penulis melakukan penelitian. Data tersebut dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, dan eksperimen. Selanjutnya, tahap pengonsepan. Pada tahap ini, kita melakukan penyeleksian data yang kita peroleh dari berbagai referensi dan sumber media yang membantu proses dalam karya ilmiah kita, dan kemudian kita mengelompokkan bahan dari berbagai referensi. Dalam pengelompokan bahan untuk mengorganisasikan bagian mana yang termasuk dalam karya ilmiah, data yang terkumpul diseleksi kembali dan dikelompokkan sesuai jenis sifat dan bentuk data. Kemudian menentukan juga data yang akan dipergunakan dalam penelitian selanjutnya dan menyimpan data yang lain yang mungkin diperlukan dalam tahap penelitian berikutnya dan dijadikan sumber informasi untuk menjawab pertanyaan dari karya ilmiah kita. Setelah tahap tersebut, maka peneliti melakukan analisis data suatu permasalahan karya ilmiah kita. Pada tahap pengonsepan, karya ilmiah harus sesuai dengan urutan dalam kerangka karangan yang telah ditetapkan. Materi yang kami sampaikan bersumber dari buku dan internet yang tertera pada daftar pustaka. Kepada teman-teman yang sudah menonton video kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.